Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Jemaat Gereja Peniel dan Gereja Anugerah Kemendung. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali berkumpul dalam program Gemar Online. Dan pada pagi hari ini saya akan berbagi berkat dari pembacaan Gemar yang saya dapatkan pagi hari ini pada kitab Mazmur pasal yang ke-139, ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak dari pasir. Apabila aku berhenti masih saja bersama Engkau. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Berkat Gemar pada pagi hari ini kembali lagi menguatkan saya pribadi dan juga menguatkan Bapak Ibu Saudara, di mana di saat-saat seperti ini kembali lagi kita boleh diuji dengan kondisi yang masih belum stabil, dengan wabah virus yang masih berkelanjutan, di mana kita masih kembali ke masa PPKM kembali lagi seperti setahun yang lalu, di mana kita kembali lagi diuji, di mana kita harus kembali berserah, kita harus kembali percaya bahwa semuanya itu sudah ditentukan Tuhan dan sudah digariskan Tuhan. Di situ jelas di ayat yang ke-16 dituliskan bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi dalam arti apapun yang boleh kita alami saat ini sebenarnya sudah dituliskan Tuhan dan sudah direncanakan Tuhan dengan begitu luar biasa sebelum kita ada. Dan kembali lagi, ketika rencana yang indah itu yang sudah disediakan Tuhan, ketika kita mau mengklaim rencana indah itu, PR kita satu, hanya sebenarnya kita harus ikut sesuai dengan rencana Tuhan. Kita harus bisa hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Memang itu terkesan mudah untuk dikatakan, tapi memang sulit dalam aslinya, karena jujur saja saya sendiri dan mungkin masih normal juga buat Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara juga masih merasakan tentang khawatir tentang hari-hari ini, di mana mungkin keadaan masih belum stabil, lalu juga perekonomian, kesehatan juga masih sangat terancam. Itu sangat manusiawi untuk kita mungkin cukup khawatir. Tapi kembali lagi, kita sebagai umat yang percaya, kita punya iman dan kita dituntut untuk bisa menyerahkan segalanya. Di samping kita juga berusaha menjaga kesehatan kita, terus berusaha, kita juga punya Tuhan yang luar biasa yang sudah menggariskan semuanya begitu indah. Hal ini masih saya usahakan sendiri dalam diri saya sendiri untuk bisa terus punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan, di mana mungkin di saat-saat ini saya ingin mulai menata karir, tapi kondisinya pun masih belum sangat memungkinkan. Ketika salah satu usaha yang saya bentuk sudah mulai merasakan angin segar, tapi harus kembali lagi mulai dari nol ketika kondisi harus diberhentikan sementara karena kondisi yang masih belum stabil ini, karena pandemi. Di situ saya belajar, di mana kembali lagi ketika kita orang beriman, kita punya Tuhan, kita punya iman yang kuat, pengharapan yang kuat bahwa Tuhan sendiri pasti juga punya rencana yang indah buat kita, di mana kita anak-anaknya yang sudah berusaha tidak mungkin ditinggalkan tergeletak. Dan itu pun sudah saya alami sebenarnya selama setahun ke belakang, di mana kita hidup bersama dengan pandemi. Ketika awal saya harus kuliah online, lalu harus juga mengambil tugas akhir secara online, dan semuanya itu pintu demi pintu sudah dibukakan Tuhan. Dan saya sangat mengucap syukur sekali, di mana berarti janji yang Tuhan berikan itu nyata, ya dan amin. Ketika kita kembali lagi punya kemauan untuk berserah,
meletakkan segalanya di bawah kaki Tuhan. Dan salah satunya berkat yang saya baca hari ini menjadi jawaban juga yang sebenarnya muncul dalam pikiran saya beberapa minggu ini. Mungkin teman-teman, saudara-saudara juga tahu bahwa kita baru saja, mungkin dalam sekitar 2 minggu ini kita baru saja kehilangan salah satu saudara kita yang sudah saya anggap kakak sendiri, yaitu Bang Dion, Mas Dion. Ada muncul pertanyaan yang luar biasa dalam pikiran saya, kalau memang Tuhan sayang, kenapa kok Mas Dion harus dipanggil di waktu saat-saat seperti ini? Saya kecewanya bukan hanya ketika saya sudah gak bisa main lagi sama Mas Dion, ketika Mas Dion tidak lagi bersama kita, gak bisa lagi membangun, terutama youth yang saya bangun bersama dengan Mas Dion dari awal. Yang cukup saya pertanyakan dan saya kecewakan itu ketika Mas Dion kan masih juga punya putra yang masih kecil-kecil juga, di mana keluarganya masih sangat butuh Mas Dion, anak-anaknya butuh Mas Dion, dan bahkan gereja pun juga masih butuh Mas Dion karena pelayanan yang luar biasa di GCA Peniel. Tapi kenapa Tuhan mengambil Mas Dion di saat-saat seperti ini, ketika lingkungannya masih sangat membutuhkan Mas Dion? Kembali lagi saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu lewat pembacaan Gemar hari ini, di mana setiap yang boleh kita alami, apapun yang boleh kita hadapi, hari demi hari yang akan kita hadapi besok sebetulnya sudah dituliskan dalam kitab Tuhan sebelum dari semuanya sudah dijadikan. Tinggal kembali lagi, kita harus menjalankan bagian kita, di mana kita bisa terus tekun, berpegang teguh, punya pengharapan, dan jalan sesuai dengan jalan Tuhan, dan maka dari itu kita akan menuai kemenangan, menuai rencana baik yang sudah dituliskan Tuhan pastinya. Mungkin ini cukup berat buat kita, saya pun juga masih berusaha untuk terus membangun pengharapan dan iman saya, tapi kembali lagi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan teman-teman kita untuk terus memperkuat pengharapan kita, iman kita, dan meletakkan semuanya ke dalam kaki Tuhan. Ketika semuanya sudah dibawa, maka Tuhan yang akan menyempurnakan. Mari kita tutup Gemar pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang begitu luar biasa. Tuhan, kami boleh kembali bangun di hari yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Mungkin ya Bapa, kami saat ini dalam kondisi yang tidak begitu baik. Mungkin kami juga punya kelemahan di kesehatan Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, bahwa semua hari-hari yang akan kita hadapi Tuhan, yang akan kami hadapi ya Bapa, semuanya telah Kau gariskan dan telah Kau tuliskan Tuhan, dengan rencana yang begitu luar biasa. Kami percaya Bapa, kami bawa pengharapan ini ke depan hadapan-Mu Tuhan, dan kami serahkan Tuhan dengan iman kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kami, yang menguatkan kami, dan juga yang akan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap kegiatan kami sehari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hidup. Haleluya, amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.